Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode 7 ini. Jadi begini ceritanya. Di antara para pengunjung museum yang sudah pasrah dan menyerah dengan keadaannya, di mana mereka dijaga oleh Nona Yuri yang mempunyai kekuatan membangkitkan Anibus untuk menjaga dirinya, dan juga kakek Min Jinwoo yang sedang mengambil The Great Map of the Eastland. Kang Jin Hyuk datang di tengah-tengah mereka pun memecahkan keheningan ruang museum itu. Langkahnya yang mengijak pecahan-pecahan kaca menciptakan suara yang membuat Nona Yuri tidak senang. Dengan sedikit berbicara, Nona Yuri memerintahkan sang Anibusnya untuk menyerang Kang Jin Hyuk, yang dikarenakan Kang Jin Hyuk tidak menuruti keinginan Nona Yuri. Sang Anibus pun tidak segan-segan menyerangnya dengan segenap kecepatan dan kekuatan yang ia miliki. Seketika itu juga Kang Jin Hyuk yang kini telah memiliki statistik poin sebesar 12 yang merupakan poin tertinggi untuk level 1. Ia hanya menatap serangan itu dengan tenang, walaupun ia tahu seberapa besar tenaga yang Anibus itu miliki dan seberapa berat tombak yang sedang dihujamkan kepada dirinya. Tabrakan kekuatan pun tidak dapat terhindari terjadi. Tapi di dalam tabrakan tersebut terlihat dengan mudah Kang Jin Hyuk menangkis tombak dari Anibus itu dengan hanya menggunakan satu tangan kanannya saja. Akibat kekuatan tangkisannya yang begitu kuat terhadap tombak Anibus itu, yang mengakibatkan terlepaslah tombak itu dari genggaman sang Anibus. Tombak itu pun terpental jauh dari tubuh sang Anibus, sehingga tombak sang Anibus berada beberapa meter dari tempat mereka berdua mengadu kekuatan. Dengan bobotnya yang sangat besar, tombak yang terpental itu menghantam lantai museum dengan keras serta menghancurkan sebagian dari lantai tersebut. Nona Yuri pun tercengang melihat apa yang terjadi di hadapannya yang sangat sulit mempercayainya. Terlihat dari wajahnya yang terperangas serta tidak dapat menutup mulutnya itu. Melihat tombak pengawalnya sudah tidak berada di genggamannya lagi, yang dimana Nona Yuri sangat tidak menyangka akan ada seseorang yang akan mengangkis tombak dari sang Anibus itu dengan mudah dan sampai terlepas dari genggamannya. Orang-orang yang berada di lokasi kejadian pun ikut terkejut-kejut menyaksikan lantai museum yang hancur akibat dari benturan tombak Anibus yang sangat berat tersebut. Selain terperangah melihat betapa beratnya tombak sang Anibus itu, orang-orang itu pun lebih terkejut saat melihat Kang Jin Hyuk yang masih tetap berdiri dengan sikap yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan mereka pun berfokus pada tangan dari Kang Jin Hyuk yang tidak ada apa-apa, bahkan tidak terlihat lecet sedikit pun. Dengan santainya Kang Jin Hyuk menatap kepada sang Anibus dan orang-orang di sekitarnya seraya ia bergumam di dalam hatinya. Mereka tidak tahu statistik poinku sekarang seperti apa, itulah kenapa mereka bereaksi seperti itu. Dengan kemampuanku saat ini, aku akan mengalahkannya dengan mudah, ujar Kang Jin Hyuk yang saat itu pun langsung menantang Nona Yuri. Apa yang akan kau lakukan? Anak anjingmu sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya senjata yang dimilikinya kini sudah hilang. Benar kan? Tegas Kang Jin Hyuk dengan menatap Nona Yuri dengan seksama. Nona Yuri pun yang tidak mau dianggap enteng dengan kekalahan sang Anibus, kini ia segera membuka tas punggungnya seraya ia pun berujar, "Kamu, jangan terlalu percaya diri. Siapa bilang aku akan menyerah? Aku masih memiliki beberapa patung Anibus yang lainnya." Nona Yuri pun segera mengambil beberapa patung Anibus dari dalam tasnya. Ia pun segera mengaktifkan kekuatannya untuk segera menghidupkan para Anibus tersebut. Keempat patung Anibus itu pun kini terselimuti oleh kekuatan magis dari Nona Yuri. Cahaya ungu berbalut oleh warna hitam pun melingkari patung-patung tersebut. Kang Jin Hyuk pun menyaksikan seluruh proses pembangkitan dari para pasukan Anibus yang Nona Yuri ciptakan. Dengan hanya memperlihatkan raut wajah yang biasa saja tanpa ekspresi takut di wajahnya. Dengan keluarnya keempat Anibus itu, kini total dari mereka menjadi 5, membuat kekuatan dari Nona Yuri terkuras. Kini ia pun terlihat lebih percaya diri dalam menghadapi Kang Jin Hyuk. Dengan kelima Anibus yang mengelilinginya seperti benteng yang sangat tangguh. Dan para Anibus pun siap dengan segala persenjataan yang mereka miliki untuk melindungi Nona Yuri. Melihat kesiapan dari musuhnya yang ada di hadapannya, Kang Jin Hyuk pun terlihat tersenyum seolah-olah ia pun menginginkan pertarungan ini. Seraya ia bergumam di dalam benaknya, lumayan juga kemampuan gadis ini. Melihat kemampuannya yang ia miliki dapat mengontrol 5 patung Anibus di dalam satu waktu di tempat di mana hanya ada sedikit kekuatan mana. Pasti Nona ini bukan orang sembarangan. Seperti orang tua tadi yang menggunakan sihir api sebelumnya, mengagumkan sudah ada beberapa player yang kini sudah lulus dari menjadi newbie. Gumam Kang Jin Hyuk memperhatikan kelima Anibus itu yang akan menyerangnya kapanpun Nona Yuri mau. Persiapan Nona Yuri pun kini telah selesai. Ia pun memandang Kang Jin Hyuk dengan tatapan yang dipenuhi oleh kemarahan karena ia harus mengeluarkan banyak mana untuk mengaktifkan kekuatannya. Kang Jin Hyuk pun hanya menegaskan, "Lumayan juga kekuatanmu."
Ia lumayan itu di antara layak dan bagus lebih tepatnya. Ia pun memberikan ukuran dengan memperagakan tangannya yang menunjukkan seperti itu. Melihat Kang Jin Hyuk yang sedang mengukur seberapa besar arti kata lumayan itu dengan tangannya, Nona Yuri pun semakin marah dibuatnya. Ia pun menegaskan, "Dasar orang yang aneh, janganlah kau mencoba bersikap keren sekarang dengan kelima pasukan Anibus yang aku miliki. Sungguh-sungguh aku tidak menyukaimu sedari tadi," ujar Nona Yuri dengan amarahnya. Dengan santai Kang Jin Hyuk pun membalas perkataan dari Nona Yuri tersebut. "Oh, benarkah? Lalu apa yang kau inginkan? Atau haruskah aku menunjukkannya kepadamu?" Dengan santai ia pun mengambil lembaran yang tadi ia bersihkan seraya ia pun bergumam dalam benaknya, "Perbedaan kekuatan ini terlalu besar, namun jika tidak aku tunjukkan kepadanya, maka sampai kapanpun ia tidak akan bisa memahaminya. Aku harus menunjukkannya sekarang agar ia dapat melihatnya dengan kedua matanya sendiri." Kang Jin Hyuk pun melemparkan lembaran itu ke udara dan ia pun segera menyalurkan kekuatan mananya ke dalam lukisan Pinewo Tiger tersebut, yang dimana di dalam lembaran itu terdapat gambar harimau yang cukup besar. Seketika itu juga sang harimau keluar dari dalam lembaran tadi. Kini harimau itu menjadi nyata. Dan ternyata harimau besar itu adalah Ruler of the Mountain. Dengan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh besar dari harimau tersebut, tergambar jelas kekuatan yang terdapat pada sang harimau yang Kang Jin Hyuk keluarkan dari dalam lukisan itu. Mata dari sang harimau pun memancarkan cahaya keemasan dan sangat terlihat garang. Seketika itu juga Nona Yuri terkaget-kaget dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Dengan tubuh yang sangat besar sang harimau itu membuat seluruh orang di dalam ruangan museum itu kini semakin bingung harus berbuat apa. Kang Jin Hyuk pun mengelus-elus leher dari sang Ruler of Mountain yang akan menjaganya seraya ia berujar, "Apakah sekarang serigala kecil berani memamerkan taringnya di depan sang Ruler of Mountain?" tanyanya kepada Nona Yuri. Seketika itu juga Kang Jin Hyuk memerintahkan sang Ruler of Mountain itu untuk segera menghabisi kelima Anibus tersebut. Dengan gerakan tangannya yang menunjuk ke arah para pasukan Anibus raya berujar, "Habisi mereka semua sekarang." Auman suara dari sang harimau bergema ke seluruh ruangan. Sang harimau pun segera bergerak maju menerjang kelima pasukan Anibus tersebut. Tidak tinggal diam, para Anibus pun segera mempersiapkan juga serangannya terhadap sang harimau. Adu kekuatan pun terjadi seketika itu juga. Dengan sebuah lompatan sang harimau pun kini mulai menerjang dan menyerang. Salah satu dari pasukan Anibus itu pun kini telah kehilangan kepalanya. Hanya dengan sekali sapuan dari lengan besarnya dan kuku tajamnya. Melihat temannya telah tumbang dengan terpisahnya kepala dengan badannya, Anibus yang lain pun segera ikut maju menyerang dengan persenjataannya. Mereka pun menargetkan sang harimau untuk segera menghabisinya. Masih dengan tenaga besarnya sang harimau itu pun tidak ada rasa gentar sedikit pun. Walaupun ia hanya seorang diri menyerang seluruh Anibus yang berada di hadapannya, suara auman ia keluarkan, yang menyatakan kekuatannya tidak menurun sedikit pun. Sang harimau pun menerkam dan mengoyak tubuh satu lagi dari beberapa Anibus di depannya. Dengan kekuatan dan kecepatannya sang harimau ini pun semakin menggila. Ia pun menerjang dan menghancurkan seluruh pasukan Anibus yang berada di hadapannya dengan sekejap. Melihat pasukan Anibusnya kini telah tercerai-berai anggota tubuhnya, dan tidak tersisa satupun, Nona Yuri pun hanya bisa memandangnya tanpa bisa berkata-kata lagi. Terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya, yaitu seekor harimau gunung yang sangat besar yang tepat berada di depannya. Dan dalam benak Nona Yuri pun bergumam, "Ini tidak mungkin, aku sudah mendengar banyak perbedaan di antara semua artefak. Tapi, aku tidak pernah mendengar yang seperti ini, dan kekuatan magis yang menyelumutinya itu, aku merasa seperti kulitku akan tersobek-sobek olehnya. Kini aku merasakannya tidak akan bisa aku memenangkannya. Aku pikir aku sudah mengeluarkan kekuatanku yang paling dapat diandalkan dan juga yang terkuat, tapi bagaimana ini mungkin terjadi? Siapakah orang itu?" Dengan tergulai lemas Nona Yuri pun terduduk dan mengeluarkan genangan air mata. Setelah sang harimau mengeluarkan kekuatannya yang menekan seluruh orang yang berada di dalam ruangan tersebut tidak terkecuali Nona Yuri, Kang Jin Hyuk pun berjalan dengan pasti mendekati Nona Yuri yang sudah tidak berdaya di hadapannya seraya Kang Jin Hyuk meminta sesuatu kepada Nona Yuri. "Segera cepat serahkanlah." Nona Yuri pun membalasnya dengan nada yang bergetar, "Apa yang kau minta secara tiba-tiba ini?" Kang Jin Hyuk pun semakin dekat dengan Nona Yuri. Kini muka keduanya pun sangat dekat dan Kang Jin Hyuk pun menegaskan apa yang ia inginkan. "The Mask of Tutankhamun, itu artefak yang aku inginkan," tegasnya. Namun masih dengan sikap kerasnya Nona Yuri pun membalasnya, "Itu tidak ada gunanya di Korea." "Memangnya kau mau pakai buat apa?" tanyanya kepada Kang Jin Hyuk. Tidak banyak bicara, Kang Jin Hyuk pun hanya menggunakan jarinya memerintahkan sang Ruler of the Mountain untuk menggertak Nona Yuri dengan suara aumannya. Seketika itu pun Nona Yuri membuka tas punggungnya dan segera menyerahkan artefak The Mask of Tutankhamun. Kini artefak kedua pun telah didapatkan oleh Kang Jin Hyuk.
Setelah menyerahkan artefak tersebut kepada Kang Jin Hyuk, Nona Yuri pun bertanya kepadanya, "Apakah kau mengincar The Great Map of the Eastland?" Tanyanya untuk mengetahui apa yang Kang Jin Hyuk cari berikutnya. Kang Jin Hyuk pun setelah mendapatkan artefak tersebut segera berpaling menuju kepada target berikutnya seraya menjawab pertanyaan dari Nona Yuri. "Oh iya, aku lupa. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang map itu. Teruslah jaga area ini, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengikutiku." Kang Jin Hyuk pun memerintahkan sang harimau untuk tetap menjaga di ruangan tersebut. Kang Jin Hyuk pun memastikan semuanya dalam keadaan aman sebelum ia meninggalkan ruangan tersebut. Masih memiliki aura yang sangat kuat, sang harimau pun menjaga seluruh orang memastikan tidak akan ada yang mengganggu Kang Jin Hyuk. Melihat tangga yang ada di hadapannya dan mengarah ke lantai berikutnya, Kang Jin Hyuk pun siap untuk melengkapi artefak berikutnya. Artefak apakah yang sesungguhnya dicari oleh Kang Jin Hyuk di lantai berikutnya? Kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.